Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja nih, kita mau ngomongin satu dilema universal yang pasti pernah kita rasain semua. Gini, kita ini kan manusia yang sepertinya didesain buat terus-menerus ngejar yang namanya kebahagiaan, ya kan? Kita cari dari satu momen ke momen lain, pengen ngerasa utuh. Tapi, pernah nggak sih ngerasa heran? Kenapa pas badai kehidupan tiba-tiba datang menghantam? Kok tiba-tiba rasanya hampa banget? Nah, materi kita hari ini bakal ngupas tuntas fenomena itu dan ngasih kita perspektif yang fresh banget tentang gimana caranya nemuin sesuatu yang jauh lebih kokoh dari sekedar kebahagiaan yang gampang rapuh. Oke, biar lebih jelas, kita harus bedain dulu nih. Ada jurang pemisah yang tajam banget antara ilusi kebahagiaan duniawi yang cepat berlalu dengan sukacita sejati yang nggak tergoyahkan. Di satu sisi, dunia itu nawarin kebahagiaan yang sifatnya sangat bersyarat. Bayangin aja, kita merasa luar biasa happy waktu kerjaan aman, keuangan lagi stabil, atau hubungan lagi harmonis-harmonisnya. Tapi kebahagiaan model begini tuh kementara banget, hilang seketika saat masalah datang. Nah, di sisi lain, materi yang bakal kita bedah ini nawarin sesuatu yang namanya sukacita sejati atau sukacita yang penuh. Ini tuh sesuatu yang jauh lebih dalam, super stabil, dan utuh. Nggak peduli seberapa kencang badai di luar sana lagi ngamuk, di dalam sini kita tetap tenang. Ini ngebawa kita ke sumber materi pemaparan kita hari ini. Kita ngambil referensi dari sebuah renungan yang benar-benar mendalam tertanggal 7 Mei 2026 yang didasarkan pada teks kuno dari Injil Yohanes pasal 15. Judulnya aja udah narik banget, Sukacita yang Sempurna dalam Kasih. Penulisnya nggak cuma sekedar ngebedah teks secara teori loh, dia benar-benar narik esensi praktisnya. Gimana sih manusia modern kayak kita ini bisa nemuin fondasi kedamaian yang sesungguhnya di tengah dunia yang serba nggak pasti? Coba deh dengerin baik-baik pernyataan pembuka yang luar biasa ini. Tertulis, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Berhenti sebentar dan rasain kedalaman maknanya. Ini nekenin banget kalau kasih yang lagi ditawarin di sini sama sekali bukan kasih yang dangkal, yang transaksional, apalagi bersyarat. Ini benar-benar aliran kasih ilahi yang sumbernya mengalir langsung dari Sang Pencipta itu sendiri. Ini adalah pondasi utama dari semua hal yang bakal kita bahas. Kasih yang ditawarkan ini adalah kasih dengan kualitas paling top yang bisa kita bayangkan. Nah, poin krusialnya itu ada di satu kata kunci ini. Tinggallah. Teks aslinya ngasih sebuah analogi yang menurut saya brilian banget. Coba bayangin sebuah ranting yang nempel di pohon. Tugas ranting itu bukan buat ngeden, meres tenaga, atau memaksakan diri memproduksi buah dari nol dengan kekuatannya sendiri. Sama sekali enggak. Tugas utamanya cuma satu. Tetap nempel, tetap terhubung sama batang utamanya. Wah, ini membebaskan banget kan? Tugas kita tuh bukan ngoyo memproduksi kasih pakai sisa-sisa tenaga kita yang terbatas, melainkan cukup berdiam dan terus jaga koneksi kita dengan aliran kasih tersebut. Penjelasan tadi pastinya langsung mancing satu pertanyaan besar di kepala kita. Terus, gimana prakteknya? Gimana sih cara nyata buat kita benar-benar tetap tinggal di dalam kasih itu? Maksud saya, gampang banget ya bilang, udah tetap terhubung aja. Tapi di dunia nyata, dengan tumpukan deadline, tekanan sana-sini, dan kesibukan yang nggak ada habisnya, gimana tepatnya kita ngamanin posisi kita di aliran kasih abadi itu? Jawaban praktisnya ternyata langsung dikasih di ayat ke-10, yaitu dengan menuruti perintahnya. Sekarang, saya tahu nih apa yang mungkin lagi muter di pikiran kalian. Dengar kata ketaatan atau menuruti perintah, tuh bawaannya langsung berat. Buat banyak dari kita, kata itu kesannya negatif banget, kayak kita mau dikerangkeng, dibatasi, atau dikendalikan sama aturan kaku. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru antipati, karena disinilah semuanya jadi super menarik. Disinilah terjadi perubahan paradigma yang benar-benar cemerlang. Kita kan sering banget ngelihat perintah Tuhan itu sebagai beban atau pengekang kebebasan ya. Padahal perspektif yang ditawarin di sini justru ngubah aturan itu jadi semacam pagar pelindung. Gini, bayangin kamu lagi berdiri di tepi jurang yang pemandangannya gila-gilaan indahnya. Pagar di tepi jurang itu kan dipasang bukan buat nutupin pemandangan atau menjarain kamu kan? Pagar itu dipasang justru supaya kamu bisa nikmatin pemandangan itu dengan leluasa, aman, dan tanpa rasa takut bakal jatuh. Perintah-perintah ini fungsinya murni untuk menjagain kita, biar tetap aman berdiri di dalam zona kasihnya. Nyambung dari analogi pagar pelindung tadi, motivasi dibalik kenapa kita harus taat juga jadi beda banget. Kita taat bukan sebagai syarat supaya kita disayang. Enggak ada yang namanya transaksi tawar-menawar di sini. Sebaliknya, ketaatan kita itu murni sebuah respons. Sama kayak Yesus yang nurut sama Bapa karena dia mengasihinya.
Kita juga menaati perintahnya semata-mata karena kita bersyukur dan menghargai banget kasih tak terhingga yang udah lebih dulu kita terima. Kita ngikutin aturan karena kita tahu pasti sang pembuat aturan itu sayang banget dan peduli banget sama kita. Lalu, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Tujuannya ternyata bukan buat nyetak kita jadi orang-orang yang kaku secara moral sampai kehilangan serunya hidup. Sama sekali bukan. Objektifnya tertulis jelas dan tegas banget, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Garis bawahi kata penuh di situ. Bukan sukacita yang nanggung, bukan yang gampang bocor cuma gara-gara masalah receh sehari-hari. Ini tentang kapasitas sukacita tertinggi yang bisa dirasain sama jiwa manusia. Itulah target utamanya. Nah, untuk bisa benar-benar ngerasain sukacita yang penuh itu, kita harus ngerti satu perbedaan krusial. Ada jurang pemisah yang jauh banget antara sekedar kesenangan dan sukacita. Kesenangan itu bergantung 100% sama situasi di luar sana. Kamu dapat bonus, cuaca enak, makanan lezat, kamu senang. Tapi begitu hal-hal itu hilang, kesenangannya ikutan ngabur. Beda banget sama sukacita. Sukacita itu berakar pada hubungan yang terus dirawat sama sang sumber kasih tadi. Pas kamu memilih untuk terus menempel dan tinggal di dalam kasih itu, kamu bakal nemuin satu level ketenangan batin yang mustahil bisa digoyang oleh badai sedahsyat apapun. Itulah kekuatan sejati. Sebagai penutup pemaparan materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat bahan renungan kita semua. Sudahkah kamu berhenti ngabisin tenaga buat ngejar kebahagiaan duniawi yang semu? Dan mulai menancapkan akarmu dalam-dalam pada kasih yang abadi? Ini benar-benar momen buat kita evaluasi diri. Apa sih yang sebenarnya lagi kita kejar mati-matian tiap hari? Apakah kita cuma ngebuang energi buat sesuatu yang bakal menguap begitu badai datang? Atau kita lagi ngebangun fondasi yang gak akan pernah kering? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini sampai akhir, dan sampai ketemu lagi di pemaparan materi kita berikutnya.